Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari pagi hari ini kita bawa hati kita, penyembahan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Dia adalah Allah yang layak dipuji dan ditinggikan. Kita angkat pujian bersama. Bagimu pujian. Kemuliaan, Kaulah kebanggaan.
Raja di atas segala raja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan beri buat hidup kami Tuhan. Dan pagi ini kami bersyukur Tuhan memberi kesempatan untuk setiap kami Tuhan untuk beribadah bersama memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Engkau kiranya hadir tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti ke dalam tangan-Mu. Kami sudah berada dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita beri salam untuk saudara di kanan kiri kita. Katakan shalom. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Silahkan duduk kembali. Sebab Dia adalah Allah yang baik. Mari kita masuk ke dalam gerbangnya dengan penuh hati yang bersyukur. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan nyanyian syukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Mari kita perkatakan bersama amin. Amin. Bapak Ibu percaya Tuhan kita, Tuhan Yesus baik dalam hidup kita? Amin. Betapa hebatnya Dia. Sebab Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Berkuasa di bumi di surga, berkuasa dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita.
sekali Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita masuk dalam firman Tuhan. Kasih-Nya, kuasa-Nya tak terbatas di dalam hidup ini. Ku kagumi cara
Ya Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang baik, yang tak terbatas kuasa-Mu di segala musim hidup kami. Dan kami percaya juga pagi ini Engkau adalah kekuatan andalan hamba-Mu. Hamba menyerahkan pemberitaan firman-Mu pagi ini dari awal sampai akhirnya hanya dalam kekuatan Tuhan. Beri kami kekuatan-Mu Bapa, dan biarlah semua dapat terselesaikan dengan baik. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pagi ini. Yang percaya berkata, amin. Shalom Bapak Ibu. Saya bersyukur, berterima kasih pada Tuhan yang sampai saat ini masih mempercayai saya untuk menyampaikan firman. Itu adalah anugerah yang terbesar. Di tengah-tengah keterbatasan yang saya alami karena sarkopenia yang tidak sembuh-sembuh sampai sekarang masih, sehingga jalan tertatih, ototnya menurun, kekuatannya. Tapi saya percaya Allah seperti busia terakhir tadi andalan hidup saya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang hingga saat ini masih mendukung keterbatasan saya. Tanpa dukungan doa tidak mungkin, ya. Nah, Bapak Ibu, hari ini sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya kepingin mengajak jemaat Tuhan membaca Yesaya 55 ayat 6. Kitab Nabi Yesaya 55 ayat 6. Karena selama ini saya hanya pengamat aja. Ya, tidak pengkhotbah tapi pengamat. Nah, saya amati kayaknya jemaat itu sudah melenceng pada tujuan semula. Mari kita berdiri, kita baca ayat ini dengan keras. Sampai telinga kita mendengar. Ya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Amin. Silakan duduk, Bapak. Saya mengamati banyak jemaat yang tidak atau tujuan semulanya itu beribadah itu sudah melenceng. Sebenarnya tujuan ibadah kita itu apa? Ya ayat ini yang kita baca, ya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Ada dua hal. Mencari perkenanan Tuhan saja tidak mudah. Apalagi berseru kepadanya selama Ia dekat. Ya. Tetapi kalau Bapak Ibu semua betul ibadahnya, wah Tuhan itu luar biasa. Mujizat demi mujizat terjadi. Ya. Nah saya lihat ada seorang ibu-ibu yang beribadah di sebuah gereja besar. Nggak perlu sebut nama. Gerejanya besar. Suatu ketika ibu ini adalah anggota aktif gereja itu. Paduan suara ikut. Semua kegiatan di gereja besar itu dia ikuti. Suatu ketika ibu ini meninggal dunia. Nah, Bapak Ibu apa yang terjadi? Anaknya, keponakannya, ya,
kayaknya ibu tidak punya anak. Nah, keponakannya itu berpikir gerejanya gede yo. Wah, mesti ditukoknya peti mati. Ternyata pelayanan diakonianya hanya menyumbang dia Rp150.000. Dia menggerutu. Ki gereja gede kok ngene iki. Bapak Ibu, kenapa saya menyampaikan ayat ini Yesaya 55 ayat 6? Jangan lupa. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Lah mencari Tuhan selama ia berkenan ditemui aja tidak mudah. Kok mencari yang lain? Selama Ibu, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasih, kita mencari yang lain, kita tidak dapat apa-apa. Kecewa. Akhirnya teman-teman dari keponakan ibu yang meninggal itu urunan beli peti mati buat ibu yang meninggal itu. Jadi kita ini ikut gereja itu bukan lembaga sosial, tetapi beribadah, mencari Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan dan perkenanan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Wah, luar biasa. Ya, mujizat demi mujizat kita alami. Saya mengalami. Hanya sarkopenia yang terakhir ini, Tuhan itu kayaknya memberikan saya pencobaan yang cukup besar. Ya, saya ngomong dengan buku saya, wah, iblis ini memang luar biasa. Luar biasanya itu memberi pencobaan. Wis sembayang ngono, wong ora mari. Sampai tadi pagi aja, iki nak wong ora kuat, mundur, murtad. Tapi saya melihatnya bukan soal sarkopenianya disembuhkan. Saya melihatnya Tuhan itu baik. Kalau saya kelas balik, sejak saya dilahirkan, hidup di tengah-tengah keluarga miskin, sampai hari ini saya punya anak 3 semua baik. Itu kan kemurahan Tuhan. Masa saya komplain? Ya. Nah kita jangan komplain. Wah gerejone iki si A, si B, si C, dia merasa dibedakan. Ya aku wong kere kok dibedakan. Lah ibu ini setia loh. Ibu yang meninggal yang saya ceritakan. Itu setia. Dia berharap sesuatu. Gereja kasih uang paling tidak peti mati. Bapak Ibu, satu hari Petrus dia datang ke Bait Allah siang hari menjelang petang. Di tempat pintu gerbang Bait Allah, dia ketemu dengan seorang yang lumpuh. Ya, orang lumpuh minta-minta. Jawaban Petrus apa? Emas dan perak aku tidak punya. Tetapi apa yang aku punya di dalam nama Yesus engkau berdiri dan berjalan. Orang lumpuh itu berjalan dan meletakkan stikernya. Dia mengikuti Petrus masuk ke Bait Allah. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Kalau kita mencari Tuhan, mencari perkenanan Tuhan, dan kita bertemu dengan Tuhan,
Wah, itu luar biasa. Dan tidak mesti mulus. Karena tujuannya apa? Kesetiaan kita sampai barang siapa tekun sampai akhir dan dia berkemenangan. Dia yang bisa masuk kerajaan Allah. Bukan orang yang melayani sana sini. Wah. Dia pikir sudah beribadah di gereja besar. Segalanya. Sekali lagi saya katakan dari mimbar ini, gereja itu bukan lembaga sosial. Ada pelayanan diakonia. Betul. Tapi jangan berharap bahwa gereja itu memberikan sesuatu yang lebih. Kalaupun gereja kita itu pernah ada orang meninggal full, free, kita pernah layani. Itu adalah tidak menjadi aturan, ya. Jadi saya tergelitik. Selama ini saya cuma menjadi pengamat, tidak khotbah, pengamat. Tapi kok wis melenceng. Nah, saya perlu luruskan supaya apa? Tidak sampai kita ini mencongnya itu terlalu besar. Nah, kalau ini perkumpulan sosial, saudara boleh. Loh, aku surunan tiap bulan nyai uyuran kematian apa-apa. Itu boleh komplain. Tapi di gereja kita tuh beribadah, mencari Tuhan. Lah kalau kita sampai bisa memiliki perkenalan Tuhan, saudara lihat, saya tidak ngecap. Itu luar biasa. Tapi hari ini saya tidak khotbah soal kuasa Tuhan ya. Saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema yang masih kita ikuti damai sejahtera Allah dari Yohanes 14 ayat 27 dan subtemanya adalah amanat agung Tuhan. Ya, amanat agung Tuhan. Ada satu keinginan dari beberapa orang anggota dari Lifeway ya, yang merasa dirinya itu terbeban untuk menyampaikan Injil. Imannya itu menggelitik, ya, tidak cari lain, menyampaikan Injil amanat agung Tuhan. Dan dia, maaf Bapak Ibu kalau saya ngomongnya agak tidak jelas ya, karena saya ini lagi bedah mulut, giginya tidak jadi-jadi. Waduh, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Wah, kalau saya berpikir kok ono-ono ya. Semua masalah, kemarin masalah kloset biasanya lancar, tidak lancar. Semua masalah. Supaya apa? Keji. Ya, kalau saya sudah keji, kan sakitnya tambah berat. Ya, sudah sakit, kakinya sarkopenia, keji. Wah, ini jebakan iblis yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, anggota Lifeway itu yang berusia antara 18 sampai 29 tahun, 69% mereka terbeban untuk menginjil. Yang 25% sedang mikir caranya yang terbaik untuk menginjil. Nah, pagi ini ada satu pertanyaan untuk kita. Apa kita ini sudah menginjil? Amanat agung, semua tahu. Ya, semua tahu. Nah, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Ya, salah satu masalah yang serius yang melanda gereja saat ini adalah kurangnya penginjilan. Kurangnya penginjilan.
Mengapa orang Kristen tidak membagikan Injil? Karena banyak hal, ya. Nah, bacaan terambil dari Matius 28 ayat 18 sampai 20. Nasnya atau ayat perenungannya akan saya bacakan. Pada ayat 18, firman Tuhan berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diserahkan segala kuasa di surga dan di bumi. Ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diserahkan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi Tuhan Yesus yang menyampaikan perintah amanat agung itu bukan Tuhan yang ecek-ecek. Dia adalah Allah yang berkuasa. Jadi kenapa kita takut? Kalau yang menyuruh kita itu Allah yang Maha Kuasa, ngapain kita takut? Ya. Sebelum Tuhan Yesus memberikan perintahnya, pergilah dan jadikanlah sekalian bangsa muridku yang orang mengenal sebagai amanat agung Tuhan. Itu Tuhan diberi kuasa. Kepadaku telah diberikan kuasa. Kalau saya katakan diberikan kuasa itu jangan ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jangan pikiran kita. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Jangan gitu terus. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, kita lihat Tuhan Yesus menyatakan dirinya bahwa Dia Allah dan Tuhan pencipta alam semesta yang berkuasa penuh di surga dan di bumi. Jadi yang memerintah kita memberikan amanat agung itu bukan manusia, bukan dewa, Allah sendiri. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, dalam teks aslinya ayat ini artinya pengaruh. Ya, pengaruh. Dalam teks aslinya ayat amanat agung Tuhan ini mempunyai arti pengaruh. Nah, bagaimana kita dapat memberikan pengaruh kepada orang lain untuk menjadi pengikut Kristus, murid Tuhan, kalau hidup kita ini masih amburadul. Tema besar kita damai sejahtera Allah. Hari ini yang namanya damai sejahtera itu di Timur Tengah konflik masih terjadi. Kalau saya melihat, mempelajari konflik di Timur Tengah itu hanya beberapa gelintir manusia yang ambisi. Yang ambisinya luar biasa. Sampai terjadi perperangan luar biasa. Padahal orang-orangnya hanya pemuka-pemuka yang ambisi. Dan damai sejahtera Allah itu yang diberikan Tuhan itu sangat mahal. Tidak semua orang melaksanakan amanat agung. Rumah tangga tidak ada damai. Padahal teks aslinya ayat ini adalah pengaruh. Bagaimana kita bisa mengaruhi lingkungan kita kalau rumah tangga kita sendiri amburadul? Tidak mungkin. Jadi kita benahi dulu rumah tangga kita. Ya. Kemudian poin mendatang. Next. Ada beberapa alasan mengapa orang Kristen tidak mengabarkan Injil. Ya, next. Nah,
Ya, terus next, terus. Nah, ada beberapa alasan mengapa orang Kristen itu tidak mengabarkan Injil. Saya mencatat ada 5 poin yang menyebabkan orang itu tidak mengabarkan Injil. Sebagian orang berpendapat bahwa mereka harus menguasai Alkitab untuk menyampaikan Injil Kristus. Aku ora pendeta. Kuwi bagiane Pak Harto mbek Pak Usia. Tidak bisa gitu. Setiap kita itu terbeban pengaruh. Pengaruh itu kan tidak harus sekolah toh. Apa ada sekolah pengaruh? Tidak ada toh. Hidup kita memang jadi contoh. Yang dimaksudkan itu aja. Enggak usah menginjil, wah sampai ke pelosok-pelosok. Kenapa kok menginjil? Saya melaksanakan amanat agung Tuhan. Dan rumah tangganya aja amburadul melaksanakan amanat agung Tuhan. Kemudian yang kedua, yang lain khawatir mereka akan kehilangan teman-teman mereka atau menjadi bahan ejekan. Kowe ra usah sok suci, ora usah sok suci. Jadi wong Kristen wis biasa wae lah. Kowe wis pendeta. Nah, kalau kita mau melaksanakan amanat agung Tuhan, rumah tangga kita benahi itu sudah termasuk amanat agung Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita berjalan pada tujuan semula kita. Kemudian sebagian orang lagi berpendapat bahwa mereka belum mencapai standar yang layak. Selalu diintimidasi. Kowe yo nginjil. Uripmu kok ngono isek amburadul, isek kakian dosa. Walah intimidasi itu kalau sudah masuk dalam otak kita, akhirnya kita tidak berbuat apa-apa. Oh iya, aku isek dosa. Aku isek kakian dosa, ora layak aku. Tapi kalau kita mau, saya percaya Tuhan itu memberikan roh penolong untuk kita lewat dari pengaruh, lewat dari masalah kita dan dapat menjadi pengaruh yang baik. Gampangannya Filipi 4 di sana ditulis bersukacitalah selalu. Kita datang ke gereja dengan muka bertatut. Orang sangat tarik enggak? Aku ini mau gereja, kita susah no. Tapi kalau ada sukacita, orang akan bertanya, ya orang yang mau gereja ini kok sukacita ya? Bersukacitalah selalu. Ya. Kata firman Tuhan. Sekali lagi, ku katakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikanmu. Ya. Itu menjadi contoh. Dan Tuhan sudah dekat. Jadi Alkitab itu, wah kalau kita renungkan luar biasa. Bapak Ibu yang saya kasihi, ada lagi, kenapa kita tidak menyampaikan Injil? Sebagian orang lagi keliru beranggapan bahwa Tuhan Yesus dengan kasih karunia-Nya pada akhirnya akan mengizinkan semua orang masuk surga. Ombyoan. Ora apa-apa, kasih karunia. Tuhan itu menyelamatkan kita karena kasih karunia, bukan perbuatan baik. Kowe mencongo kaya apa? Ya. Engko akhirnya aku percaya Yesus mlebu surga. Waduh, surga jadi ombyoan.
Ya, enak wae. Ya, percaya Yesus, dibaptis, meninggal masuk surga. Waduh. Kita ini harus benar-benar wah ini ya musim flu. Mudah-mudahan enggak semua flu. Nah, kalau kita lihat, kita ini harus benar-benar menjadi keluarga yang berpengaruh. Sebagian orang lagi tidak peduli dengan orang yang tersesat. Karepilah melok surga, para surga, si urusanku iki urusane Pak Hosea karo Parto. Si penito. Bapak Ibu, nanti pada saat terakhir engkau berhadapan dengan yang di atas, apa yang engkau bawa? Kita dipertanyakan seperti itu. Hidup itu bukan untuk mati, tapi hidup itu untuk diisi. Apa yang dapat kita berikan untuk Tuhan. Bukan kita lahir dibesarkan untuk mati. Kalau lahir dibesarkan untuk mati, saya tidak jadi pendeta. Ngapain susah-susah? Wong saya sudah punya usaha. Tinggal saya meneruskan usaha saya kan sudah sampai meninggal. Tapi berulang kali Tuhan panggil. Sampai maaf, ada orang mengatakan, wah berarti ngono ya Pak ya, 3/4 usiamu ini melayani Tuhan. Loh ya memang, saya melayani Tuhan sejak sekolah minggu. Keluar dari radio itu sudah umur 75. Tapi semua itu saya lakukan karena saya terbeban, saya berhutang pada Tuhan. Dan itu perlu kita menjadi bagian dari hidup kita. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih, yang terakhir yang ingin saya tekankan adalah next, menjadi contoh. Ya, menjadi contoh. Tidak usah kita amanat agung lunga di Kalimantan, lunga di Sumatera, Maluku. Napa? Ngabarke Injil Tuhan. Hidupmu itu loh menjadi contoh yang baik, itu sudah amanat agung Tuhan. Melaksanakan amanat agung Tuhan. Sekarang saudara tidak perlu lagi menjadi pendeta atau ahli Alkitab untuk membagikan Injil. Jika kita telah memahami Injil dasar dengan cukup baik, kita semua dapat menjadikan Injil di dunia yang majemuk ini. Kita akan dapat menjadikan semua bangsa itu murid-murid Tuhan dengan apa? Perbuatan baik kita. Hendaklah perbuatan baikmu diketahui semua orang. Dan Bapakmu yang di surga dipermuliakan. Itu saja. Bukan hebat khotbah sana sini, tapi rumah tangganya enggak jadi contoh. Lah untuk apa? Itu saja yang saya sampaikan, amin. Ya, kita akan akhiri dengan pujian Ku Tak Dapat Lupakan.
kasih untuk firman-Mu, walaupun singkat karena keberadaan fisik hamba yang masih belum kuat betul, tapi kami percaya firman-Mu akan mengingatkan kita kembali, menyegarkan pengikutan kita dan ibadah kita yang benar, yaitu mencari Engkau dan berseru kepadamu. Kami percaya Tuhan, hidup kami akan menjadi amanat agung Tuhan kalau kami hidup selaras dengan firman-Mu, berjalan sesuai dengan firman-Mu, apa yang Engkau ajarkan kepada keluarga kami, sehingga keluarga kami memenangkan banyak jiwa untuk mengenal Engkau Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Beri kami sukacita di dalam setiap kehidupan kami, sehingga sukacita itu akan memancar, menarik banyak orang untuk datang dan mengikut Engkau. Suara hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi hamba tahu Roh Kudus, Roh Penolong akan berbicara lebih lanjut dan menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita persiapkan persembahan kita. Para petugas bisa mempersiapkan diri, tapi sebelumnya kita mau berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk ibadah yang Tuhan berkati hingga sampai saat ini. Dan sebentar lagi kami akan memberikan persembahan Tuhan, Engkau kuduskan dan sucikan supaya boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa di surga, kami siap memberi persembahan dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Mari kita akan akhiri ibadah kita akan berdiri. Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang telah Tuhan sertai dan berkati pada pagi ini. Dari awal pujian
firman-Mu dan setiap acara yang kami lewati. Sungguh Engkau Allah yang melawat menyertai kami. Kami percaya Tuhan, kami datang dan pulang bukan dalam keadaan sama. Yang lemah diberi kekuatan kembali, yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah, dan memberkati setiap usaha pekerjaan jemaat-Mu, sehingga apapun yang dikerjakan jemaat dibuat Tuhan berhasil dan diberkati. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap melawat jemaat-Mu di GPI dan tambahkan dengan jiwa-jiwa baru. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami rindu bangsa ini menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu kita akan angkat kedua tangan kita. Bapak Ibu, pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak Allah. Dan dalam dimensi waktu tanpa batas, kita diselamatkan menjadi ahli waris surga, kekal selama-lamanya. Persekutuannya yang irat dengan Roh Kudus akan menyertai kita selama-lamanya. Hari ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah. Hari ini, esok, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya berkata, Amin.